Pernah nggak kamu ngerasa gampang banget emosi? Entah sama hal kecil ataupun gede. Gara-gara ada ibu-ibu nyerobot antrean, jalanan macet, wifi lemot, atau temen kantor yang suka nyusahin. Bahkan mungkin kadang emosinya bikin bad mood seharian. Kalau kamu pernah ngerasain itu, tenang, kamu nggak sendirian. Dan yang lebih penting, itu belum tentu berarti kamu orangnya jelek, baperan, lebay. Itu artinya kamu manusia biasa yang punya emosi. Nah, good news-nya, emosi itu ternyata bisa dilatih. Bukan berarti jadi robot yang nggak punya perasaan atau pura-pura baik. Kita ternyata sebenarnya bisa ngelatih gimana respons otak kita setiap ada trigger yang bikin emosi. Dan minimal dengan ngelatih ini, kita jadi bisa ngontrol satu hal yang memang ada di tangan kita. Respons kita sendiri. Karena kita mungkin nggak bisa ngontrol ibu-ibu yang nyerobot, jalanan yang macet, atau orang lain yang nyebelin. Tapi kita masih bisa milih gimana kita bereaksi. Di video ini, aku mau sharing 7 teknik sederhana yang kalau kita latih secara konsisten, mungkin bisa bantu ngubah cara kita handle emosi. Bahkan, salah satu dari teknik ini bisa jadi bakal ngubah cara kamu ngeliat apa itu emosi selamanya. Mulai dari yang paling basic dulu. 1. Aturan 90 detik. Bayangin ini, misalnya kita lagi kerja, terus atasan kita tiba-tiba kritik kerjaan kita di depan semua orang. Dada langsung sesek, muka panas, suara nyangkut di tenggorokan. Nah, di momen itu, secara biologis, apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita? Menurut Dr. Jill Bolte Taylor, neuroscientist dari Harvard, ketika ada trigger atau situasi tertentu dan kita bereaksi, ada proses kimia di tubuh yang berlangsung selama kurang dari 90 detik. Abis itu, kalau kita masih marah, itu bukan lagi karena triggernya. Itu karena kita milih buat tetap stay di lingkaran emosi itu sendiri. Maksudnya gimana? Jadi, yang sebenarnya terjadi sederhananya, marahnya cuma 90 detik. Sisanya itu cuma pikiran kita yang nge-replay dan manas-manasin ulang situasi itu. Terus, gunanya aturan 90 detik di realitanya waktu ada hal yang bikin emosi gimana? Pas ada sesuatu yang bikin emosi meledak, coba jangan lakuin apapun dulu selama 90 detik. Perhatiin apa yang lagi terjadi di badanmu. Mungkin detak jantung naik, napas pendek-pendek, dada panas, apapun itu. Biarin itu lewat kayak ombak selama 90 detik. Kamu nggak harus langsung respon. Kamu punya 90 detik buat akhirnya milih kamu mau respon gimana ke kejadian tadi. 2. Teknik 478. Dari poin nomor 1 tadi, kita udah tahu kalau kita punya 90 detik. Tapi ngapain dong selama 90 detik itu selain ngamatin sensasi nggak enak tadi? Jawabannya simpel, nafas. Gini. Ketika kita dapat trigger yang bikin marah, banyak hal di tubuh yang susah kita kontrol. Tapi ada satu organ yang bisa kita kontrol secara sadar buat nenangin proses tadi. Paru-paru. Dengan nafas, lebih tepatnya nafas pelan dan dalam, atau deep breathing, kita ngeaktifin sistem saraf parasimpatik yang tugasnya nenangin tubuh. Salah satu teknik deep breathing yang populer adalah teknik 478. Caranya, tarik napas 4 hitungan, tahan 7 hitungan, hembusin pelan-pelan 8 hitungan. Ulangi 3-4 kali. 3. Teknik 5-4-3-2-1. Oke, kita udah tahu, ketika ke-trigger, tahan dulu 90 detik, dan bisa sambil deep breathing. Tapi mungkin kadang bahkan itu aja rasanya nggak cukup. Pikiran kita tetap lari kemana-mana, atau balik mikirin situasi yang bikin emosi tadi. Nah, kalau ada di titik itu, kita bisa coba teknik ini, buat narik pikiran kita yang lagi kemana-mana balik ke sini, ke masa sekarang. Namanya teknik grounding 5-4-3-2-1. Cara kerjanya adalah dengan narik kita kembali ke momen sekarang, pakai 5 indera. Caranya coba sebutin. 5 hal yang bisa kita lihat sekarang. 4 hal yang bisa kita sentuh. 3 hal yang bisa kita dengar. 2 hal yang bisa kita cium.
Satu hal yang bisa kita rasain di lidah. Kenapa? Waktu kita fokus nyari jawaban dari 5 pertanyaan itu, otak kita nggak bisa sekaligus loncat mikirin hal-hal lain. Kita ngalihin otak kita buat fokus ke panca indera pada saat yang sama. Ini cara paksa buat bantu mutusin lingkaran emosi tadi. Teknik ini bisa dilakuin di mana aja. Di toilet kantor, ojol, kamar, bahkan di depan warung yang ada ibu-ibu nyerobot antrean tadi. 4. Cognitive reframing. 3 teknik tadi itu ibarat rem. Penting banget supaya kita nggak nabrak saat emosi naik. Tapi ada satu teknik yang bukan soal ngerem. Ini soal setirnya, cara kita ngarahin pikiran sejak awal. Ada konsep di psikologi namanya cognitive reframing. Intinya, kejadian itu netral. Yang bikin bete, kesel, atau sakit hati adalah cara kita menafsirkan kejadiannya. Contoh nyatanya misal gini, atasan kita kasih feedback keras soal presentasi kita. Tafsiran 1. Dia nggak suka aku emang nggak kompeten. Tafsiran 2. Dia masih nyempetin waktu buat ngasih feedback buat aku. Berarti dia peduli sama perkembanganku. Tafsiran 3. Mungkin dia sebenarnya stres sama urusan rumah. Situasinya sama persis, tapi emosi yang muncul bisa beda-beda. Nah, cognitive reframing itu bukan tentang mengubah kejadiannya, tapi tentang menggeser cara kita ngelihat kejadian itu. Dan salah satu cara paling praktis buat menggeser frame itu adalah dengan berhenti sebentar, lalu tanya ke diri sendiri beberapa pertanyaan ini. Apa cuma ini kemungkinan penjelasan situasinya? Apa yang bakal aku di masa depan pikirin soal ini? Kalau teman deketku yang ngalamin ini, apa yang akan aku bilang ke dia? Pertanyaan ketiga itu kuat banget, karena seringkali kita jauh lebih keras ke diri sendiri dibanding ke orang lain. Ini bukan tentang maksa diri buat selalu berpikir positif. Ini soal latihan ngebentuk pola pikir, yang nggak otomatis mikirin interpretasi yang belum tentu benar. Sekali lagi, kita nggak bisa ngontrol semuanya. Kita cuma bisa kontrol apa yang bisa kita kontrol. Diri kita sendiri. 5. Cek peta perjalanan. Sekarang, rem dan setir tadi penting buat menguasai cara nyetirnya. Tapi kadang kita nggak sadar kalau kita tetap nabrak di titik yang serupa. Dari sini, mungkin yang perlu kita lihat bukan cuma cara nyetirnya, tapi peta perjalanannya. Bisa jadi ada pola. Ada rute perjalanan tertentu yang selalu memicu kita. Di sini, journaling bisa bantu kita lihat pola itu. Karena biasanya, emosi itu punya pola. Dan seringkali yang kita lihat di permukaan bukan emosi yang sebenarnya. Misalnya kelihatannya marah. Tapi di bawahnya bisa jadi ada yang lebih detail. Ngerasa diremehin, nggak dihargai, nggak didengar, nggak cukup baik, dan lainnya. Itu yang sering disebut sebagai underlying emotion, emosi dasar yang tersembunyi di balik reaksi kita. Setiap kali kita emosi, coba tulis 4 ini. Siapa yang terlibat? Apa yang mereka lakuin atau katakan? Ini ngingetin ke pengalaman apa? Perasaan apa yang sebenarnya muncul di balik marah itu? Karena kadang kita bukan cuma bereaksi ke kejadian hari ini, tapi sedang bereaksi ke luka lama yang belum selesai. Setelah beberapa minggu, kita mungkin bakal mulai lihat polanya. Mungkin kita nemu, ternyata triggernya bukan orang tertentu, bukan si Jamilah, bukan si Bambang, tapi situasinya. Dan ketika kita udah tahu pola dan emosi dasar kita bisa lebih prepare. Bukan jadi lebih tertutup, tapi lebih sadar dan siap. 6. Atur level siaga. Ini mungkin yang paling gak disangka di list ini. Olahraga. Emangnya nyambung? Ternyata nyambung banget. Waktu kita marah atau cemas, tubuh kita langsung masuk mode siaga. Detak jantung naik, napas jadi cepat, badan tegang. Masalahnya, kalau dari awal badan kita udah capek, kurang gerak, atau kebanyakan stres, sistem ini jadi lebih sensitif. Hal kecil aja bisa kerasa besar. Komentar sedikit aja bisa langsung bikin panas. Nah, olahraga rutin itu seperti nurunin level siaga harian kita. Jadi bukan cuma bikin kita lebih cepat tenang setelah marah, tapi juga bikin tubuh kita nggak gampang ke-trigger dari awal. Ibaratnya alarmnya tetap ada, tapi nggak terlalu sensitif.
Psikiater Harvard John Ratey di bukunya Spark ngejelasin kalau olahraga punya dampak besar ke kesehatan otak dan regulasi emosi kita. Nggak harus maraton 42 kilo, 20-30 menit jalan kaki yang konsisten aja udah ngasih dampak nyata. 7. Nah, teknik ini agak beda dari yang lain. Agak sedikit lebih effort, tapi efek jangka panjangnya mantap. Di sini kita ngelatih otak kita sebelum situasinya datang. Biar kita udah siap dari jauh-jauh hari sebelum ke-trigger emosi. Meditasi. Ada peneliti Harvard, Sarah Lazar, yang ngeliti orang-orang yang rutin meditasi pakai MRI. Hasilnya menarik. Sederhananya, bagian otak yang berkaitan sama stres dan reaksi emosional jadi lebih tenang. Bukan berarti emosinya hilang, tapi mereka cenderung nggak langsung meledak tiap ada trigger kecil. Buat orang yang udah rutin meditasi, biasanya trigger yang dulu bikin emosi, sekarang lewat begitu aja. Nggak perlu langsung sejam sehari, mulai dari 5 menit setiap pagi. Duduk, dan fokus amati nafas kita sendiri. Dan tiap kali pikiran lari kemana-mana, bawa balik pelan-pelan ke ngamati nafas lagi. Itu latihannya, sesederhana itu. Percaya nggak percaya, it works. Sekarang kamu mungkin udah sadar, dari 7 teknik tadi, ada 2 lapis di dalamnya. 4 yang pertama, itu nolong kita pas momen ke-trigger. Pas emosi udah nyala, pas situasinya lagi panas. 3 sisanya, itu yang kita bangun pelan-pelan. Hasilnya nggak kelihatan hari ini. Tapi suatu hari, waktu ada trigger yang biasanya bikin kita emosi, dan kita sadar kita nggak bereaksi kayak biasanya, itu tandanya latihannya mulai works. Nggak ada yang harus dipraktekin semuanya sekaligus. Mulai dari 1, yang paling kerasa relevan aja dulu. Karena tujuannya bukan jadi orang yang nggak punya emosi. Tujuannya adalah jadi orang yang punya pilihan. Di antara trigger dan respons, ada ruang. Dan 7 teknik tadi bisa ngelatih kita buat ngontrol ruang itu. Semoga nambah perspektif, biar hidup kita makin objektif.